Halo Jones, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Adil Smanatea. Seperti biasa, kali ini gue akan membagikan sebuah trik cepat menjawab soal TIU aritmatika yang kali ini berupa persentase atau pecahan desimal. Nah, soal seperti ini juga seringkali keluar ya dalam SKD CPNS. Oleh karena itu, kalian perlu tahu ya bagaimana sih cara cepat untuk mengerjakan soal seperti ini. Karena kalau tidak, kalian akan membutuhkan waktu yang lama untuk hanya menyelesaikan satu soal. Sementara kalian ingat ya, kalian hanya punya waktu 100 menit untuk 110 soal. Ya. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita coba kerjakan soal nomor 1. Soal nomor 1 tertulis ya 999% dari 045, 0,485 dan 485 dan seterusnya adalah. Nah, jika kalian ketemu soal seperti ini Jones ya, ingat kalian jangan terpancing ya. Jangan terpancing untuk langsung menghitung 999 per 100 dikali 0,485, 485 dan seterusnya. Jangan. Itu akan sangat memakan waktu. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian perlu melakukan pembulatan. Maksudnya bagaimana pembulatan? Nah, ini ya. Jadi kita lihat di sini ya. 999% itu kan berarti 999 dibagi 100 ya kan, dikali 0,485 485 dan seterusnya ya. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah membulatkan 999 menjadi 1000. Nah, ya. Toh sama aja hasilnya kan? Maksudnya beda tipis saja bedanya kan? Nah, jadi kalian bulatkanlah, anggaplah ini angka 1000 ya. Jadi sehingga bisa dibagi, dua angka nolnya hilang, jadi 10 kali 0,485 485 sama dengan ya, kali 10 nolnya mundur ke sini ya, jadi 4,85. Jawabannya delta. Nah, itu. Ini cara yang pertama. Bentar ya. Pak RT telepon ya. Lagi tanggung Pak RT ya, maaf ya. Oke. Kita lanjut ya. Maaf ada distraction sedikit. Kita lanjut. Nah, cara yang kedua adalah dengan apa? Dengan menggunakan hafalan. Nah, apa yang harus kita kuasai ya? Tentu kalian harus mengimprove hafalan kalian. Kayak misalnya di sini ya, di sini 0,485 ini berapa? Ini kan berarti 485 per 999. Nah, dari mana? Ya ini makanya kalian harus kuatkan hafalan kalian. Nah, kita coba kilat ke sini ya. Di sini saya sudah tunjukkan ya pecahan-pecahan desimal yang bisa dikonversi ke dengan konversinya berupa persentase ya. Jadi untuk yang angkanya hitam saya kira kalian sudah pada hafal ya. Sudah rata-rata dari kita ini sudah terhafalkan ya, untuk yang sudah terbiasa menghafal angka-angka yang hitam ini ya, seperti 1/5 sama dengan 20%, 2/5 sama dengan 40% dan seterusnya ya. Tapi untuk yang saya kasih warna merah, ini yang biasanya rata-rata dari kita jarang terhafalkan. Nah, inilah yang harus kalian improve ya. Kalian harus mengimprove hafalan kalian, karena menurut saya ini yang sering digunakan oleh para pembuat soal untuk menciptakan soal-soal yang tricky atau soal-soal yang lebih kreatif ya. Nah, salah satunya tadi ya 485 per 999. Ya, ini kan nggak ada ya di sini ya. Tapi yang perlu kita lihat adalah untuk pecahan yang penyebutnya adalah 9, ini menarik ya, sangat menarik ya. Ini perlu kalian ingat. Ini kan polanya kan juga terlihat jelas ya. Yang lain juga berpola, cuman yang 9 ini kan polanya terlihat jelas, lebih jelas ya, dan ini sering juga digunakan untuk menjadi soal ujian SKD CPNS. Nah, misalnya 1/9 sama dengan 11,11%. Nah, ini kalau kita lihat kan
angkanya 1, 1, 1, 1 ya, sama dengan angka pembilang. Begitu pula yang 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sehingga kita bisa tuliskan polanya atau persamaannya seperti ini ya. Jadi X ya per 9 sama dengan XX, XX, XX ya, dan seterusnya persen. Jadi XX ya. Nah, atau sama dengan 0,x, x, 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 dan seterusnya. Ya. X, 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 ya kan? Nah, itu kalau 1 digit. Nah, sekarang kalau 2 digit. XY ya per 99. Berarti kan XY, 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 dan seterusnya persen. Atau sama dengan 0,XY, XY, XY, dan seterusnya. Jadi XY, 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 XY. Nah, jadi gitu ya, paham ya? Jadi XY-nya berulang. Jadi dua angka berulang inilah yang menjadi pembilang ya. Sekarang kalau 3 angka, 3 digit, XYZ per 999 sama dengan XY, Z ya. XY, Z, XYZ, XYZ persen sama dengan 0, XYZ, 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 dan seterusnya. XYZ, XYZ, XYZ. Jadi 3 digit ini sama dengan pembilangnya. Nah, jadi gitu polanya ya. Ini perlu kalian ingat juga ya untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal-soal sejenis. Nah, kita kembali ke nomor 1 ya. Jadi 0,485 ini kan berarti kan 485 per 999 kan. Ya, ingat ya. 485, 485, 485. Jadi di sini 485. Ya udah, tinggal kalian kali saja dengan 999 per 100. Ini coret, 999 coret sama dengan 485 per 100, yaitu sama dengan 4,85. Jawabannya delta. Mudah kira-kira? Insya Allah mudah ya. Yang penting kalian harus terus latihan latihan dengan menggunakan trik-trik yang telah saya bagikan ya. Kita lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Oke, 4,5% dari 455 sama dengan berapa? Nah, sekali lagi ingat, jangan terpancing untuk langsung menghitung berapa sih 4,5 dikali 455 kemudian dibagi 100. Tidak, sangat memakan waktu. Kalau kalian lihat di sini kan angkanya sama ya, 20475 semua ya. Yang membedakan hanya angka di belakang koma. Di sini angka di belakang komanya ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4, dan di sini ada 5. Jadi yang perlu kalian cari adalah berapa angka di belakang koma. Nah itu. Caranya adalah dengan menghitung jumlah angka belakang koma di sini dan di sini. Nah, 4,5 ini kan berarti 4,5% ini kan berarti 0,045 kan? Ya kan? 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma ya. Ditambah 455. Tidak ada angka di belakang koma sehingga jumlah angka di belakang koma ya dari perhitungan ini adalah 3. Berarti jawabannya C. 20,475. Di sini ada 3 angka di belakang koma. Selesai, simple kan? Ya. Kalau kalian harus menghitung lagi, tentu sangat memakan waktu. Jadi kalian hanya cukup menghitung berapa total angka di belakang koma dari perkalian di sini.
Kalau di sini nanti ada lagi di belakang koma misalnya, ya tentu tinggal ditambah saja satu atau beberapa angka di belakang koma ini kan. Nah, di sini kebetulan cuman 3 angka di belakang koma yang berasal dari 4,5%. Gitu kira-kira. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini nilai 37,5% dari 0,333 adalah, nah ini kalian ya tadi ya gunakan hafalannya. 37,5% adalah berapa? 3/8 ya. Dikali 0,33 berarti kan 0,333 kan berarti 333/1000 ya. Nah, berarti langsung aja di sini 3-nya pindah ke sini ya. Berarti 3 kali 333 sama dengan 999. Ya kan? Berarti 1/8 dikali 999 ya per 1000. Nah, ini juga kalian bulatkan saja ya menjadi 1000 ya. 1000 per 1000 berarti sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah 1/8. Berapa 1/8? Ya, 1/8 adalah 0,125. Kuatkan lagi hafalannya ya, jadi nggak perlu dihitung, memakan waktu, langsung saja langsung saja jawab 0,125. Gitu kira-kira. Lanjut ke nomor 4 ya. Jika A 48% kali 0,65 dan B 65% kali 0,48, maka berapa gitu ya. Nah, sekarang kalian coba lihat ya. Ini kan perkalian ya. Perkalian itu kan sifatnya komutatif. Jadi bisa dibulak-balik ya. Misalnya X kali Y sama dengan Y kali X. Itu sama saja. Begitu pula yang di sini. 48% kali 0,65% dibolak-balik juga sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kalian juga gunakan konversi dari persentase ke desimal ya. Nah, di sini misalnya contoh, misalnya 48% ini kan berarti 0,48 ya. Kali 0,65, sebaliknya kita jadikan persen. Berarti 65%. Ini A ya, A ini. Nah, sekarang kalian bandingkan dengan B. 0,48 sama dengan 0,48. 65% sama dengan 65%. Berarti jawabannya adalah A sama dengan B. Nah, gitu ya. Sip. Mantap. Jadi jangan terpancing untuk menghitung ya. Karena soal-soal aritmatika di SKD CPNS itu penuh dengan trik ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya. 51% dari 765% dari 22/765 adalah, nah ini juga sama nih. Kalian lakukan pembulatan ya. Dikali 765% itu kan berarti 765/100 ya kan. Dikali 22/765. Ini coret ya. 51/100. Ini kalian bulatkan saja menjadi 50/100 ya. 50/100 berarti setengah. Setengah dikali 22/100. 22 bagi 2 sama dengan 11. 11/100 sama dengan 0,11. Jawabannya berapa? Ya, lanjut ke nomor 6. 65% dari 1/13 adalah, nah, 65% itu berarti 65/100. Ini juga cukup mudah ya. 1/13. Langsung saja coret. 65 bagi 13 sama dengan 5. 5/100 sama dengan 0,05. Jawabannya alfa. Per 100 ya, berarti komanya maju 2 langkah ya. 1, 2, 0,05 ya. Oke. Lanjut lagi ke nomor 7. 4/7 dari 87,5% adalah,
Ini juga sama nih, jadi kita menggunakan hafalan kita. 87,5% kan itu berarti 7/8 ya. Ya enggak? 7/8 ya. Udah langsung aja kita kali 4/7. Coret 7-nya jadi sama dengan setengah ya. 4/8 itu kan setengah. Jawabannya Charlie. Ya, jadi ingat jangan dikali 4 kali 87,5 berapa dibagi 7 kemudian dibagi 100 gitu ya. Sangat memakan waktu. Kita gunakan trik cepatnya dengan kemampuan hafalan kalian. Lanjut nomor 12 ya. Ini juga sama nih. 37,5 berarti 3/8. Ini inilah pentingnya baca soal ya. Jadi soalnya juga sedikit menjebak ya. Jadi 12 adalah 37,5% dari. Nah, berarti kan begini. 12 sama dengan 3/8 dari X. Nah, yang kita cari adalah X-nya ya. Oke, berarti kan kalau dicari X-nya ya. Ini kita bagi 12 bagi 3 sama dengan 4 di sini ya. 4. Berarti 8-nya kita geser ke kiri. Berarti 4 kali 8 sama dengan 32. Berarti X sama dengan 32. Jawabannya adalah E. Nah, gitu ya. Lanjut ke nomor 9. 1/3 dari 66,67% adalah, ini juga sama ya. 66,67% adalah 2/3. Nah, 1/3 adalah, siapa yang masih ingat cara menghitungnya, cara menyederhanakan pecahannya ya. Ini kan berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. 3 ditambah 1 sama dengan 4 ya. Berarti 4/3 ya, dikali. Ini karena dikali ya, jadi langsung aja dikali. 4 kali 2 8 ya. 3 kali 3 9. Nah, ini perlu diingat ya. Tadi gimana polanya kalau penyebutnya 9 ya. Ini angkanya ya sama semua di belakang koma ya. 1 digit ya, berarti 0,88888 dan seterusnya ya. Jawabannya adalah E. Nah, simple ya, kira-kira teman-teman. Simple. Oke, yang penting kalian tahu triknya. Selanjutnya nomor 10. Ini menjadi PR kalian ya. Silakan kalian kerjakan dan taruh perhitungan dan jawabannya di kolom komentar. Ya, demikian yang bisa saya bagikan ya. Silakan mau di-subscribe boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting pastikan latihan kalian di rumah ya, tetap semangat. Ingat, dosis untuk kalian ya, 3 kali sehari ya. Jangan putus asa, tetap semangat. Sampai jumpa.